Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4, Raihan Putra Mahadi. Lalu anggota kelompok saya yang lainnya. Aisyah Sukmawati dengan NIM 125221048. Nama saya Fasya Krisnanda dengan NIM 125221010. Kita tunjukin temu wisata religi di Surabaya. Kali ini kita di Taman Bungkul. Taman Bungkul adalah salah satu ruang terbuka hijau yang terletak di Jalan Raya Bungkul, Surabaya, Jawa Timur. Berikut beberapa informasi menarik tentang Taman Bungkul. Fasilitasnya meliputi area bermain anak, taman bermain skateboard, lapangan luas, gedung serbaguna, tempat parkir yang luas, kios makanan dan minuman, dan juga ada toilet umum. Popularitas Taman Bungkul bukan hanya bergema di Indonesia. Sejak diresmikan pada tahun 2007, taman yang berlokasi di Jalan Raya Darmo, Surabaya ini mendapat penghargaan The 2013 Asian Townscape Award dari PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai taman terbaik se-Asia tahun 2013. Selain itu, di Taman Bungkul ini terdapat suatu makam, yaitu makam Sunan Bungkul. Nama asli Sunan Bungkul adalah Ki Ageng Supo atau Empu Supo, dan ia merupakan bangsawan di zaman Kerajaan Majapahit. Setelah mendapat hidayah dan memeluk Islam, Sunan Bungkul mengganti namanya menjadi Ki Ageng Mahmudin atau Syekh Mahmudin. Seturut keterangan yang Pak Sis peroleh dari kakek buyutnya, Mbah Bungkul dulunya adalah seorang bangsawan Majapahit di era Prabu Brawijaya V. Ia kemudian memutuskan untuk menanggalkan gelar kebangsawanannya dan memilih mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Ia kemudian tiba dan menetap di daerah Bungkul. Karena karisma dan kewibawaan yang ia miliki, Mbah Bungkul kemudian didapuk menjadi sesepuh oleh masyarakat Bungkul. Lebih-lebih, Mbah Bungkul juga memiliki keahlian dalam membuat benda-benda pusaka, seperti keris, tombak, dan lain-lain. Mbah Bungkul kemudian disebut-sebut sebagai salah satu penyebar Islam di Surabaya setelah menjalin hubungan baik dengan Sunan Ampel yang pada saat itu telah mendirikan pesantren Ampel Denta. Cerita yang sudah jamak didengar oleh masyarakat Surabaya, suatu hari Mbah Bungkul membuat sayembara. Ia menghanyutkan buah delima di sebuah aliran sungai di dekat kediamannya di Bungkul. Dalam sayembara itu, ia mengatakan, barang siapa yang menemukan buah delima tersebut akan diambil menantu jika ia laki-laki. Jika ia perempuan, maka akan dijadikan saudari untuk putrinya yang bernama Dewi Wardah. Ternyata buah delima itu ditemukan oleh Raden Paku atau Sunan Giri saat ia mengambil wudhu di aliran sungai di sekitar Ampel Denta. Sunan Giri lantas menghadap Sunan Ampel untuk menanyakan perihal buah delima yang memang memiliki aura agak lain dari delima pada umumnya. Sunan Ampel pun menjelaskan mengenai sayembara yang diadakan oleh Sunan Bungkul. Maka hari itu juga Sunan Giri dinikahkan dengan putri Sunan Bungkul yang bernama Dewi Wardah tadi. Sebenarnya hari itu Sunan Giri hendak melangsungkan akad dengan putri Sunan Ampel yang bernama Dewi Murtasiah. Tapi karena menemukan delima tersebut, hari itu juga beliau harus menikahi Dewi Wardah. Alhasil, dalam sehari beliau melangsungkan 2 akad nikah sekaligus. Mengenai jati diri Mbah Bungkul memang sengaja tidak diungkap secara lebih detail, karena berdasarkan wejangan dari para leluhur juru kunci makam Mbah Bungkul, mengungkap jati diri Mbah Bungkul adalah larangan dari Mbah Bungkul sendiri. Itulah kenapa cerita-cerita mengenai riwayat hidup Mbah Bungkul terkesan masih simpang siur hingga saat ini. Sekilas mengenai larangan mengungkap jati diri Mbah Bungkul tercatat dalam buku berjudul Oud Surabaya yang diterbitkan pada tahun 1931 yang ditulis oleh Gottfried Harold von Faber. Dalam buku tersebut ditulis barang siapa yang mencoba menguak jati diri Mbah Bungkul secara lebih detail maka akan menemui celaka. Tidak jarang juga ia menjumpai beberapa orang yang datang ke makam Mbah Bungkul untuk meminta jodoh. Tidak sedikit masyarakat yang percaya jika berdoa di makam Mbah Bungkul dalam hal ini adalah berdoa untuk meminta jodoh ataupun rezeki, maka besar kemungkinan akan terkabul. Keyakinan tersebut muncul merujuk pada kisah perjodohan antara Sunan Giri dan Dewi Wardah, lantaran sayembara buah delima yang diadakan oleh Mbah Bungkul. Dari kisah itu,
Beberapa menilai bahwa di tangan Mbah Bungkul, urusan jodoh bisa terkesan sangat mudah. Itulah alasan beberapa orang yang masih melajang bertawasul di makam Mbah Bungkul. Setidaknya, demikianlah yang diutarakan Pak Sis kepada saya. Selain itu, ada juga orang yang datang dengan tujuan untuk mencari kesaktian hingga gaman atau pusaka. Tapi, apakah memang ada harta karun di area makam Mbah Bungkul? Dengan tegas, Pak Sis membantah desas-desus yang sudah terlanjur menyebar luas itu. Pria sepuh berkacamata itu menjelaskan, harta karun yang dimaksud sebenarnya adalah kumpulan pusaka peninggalan milik Mbah Bungkul. Pusaka itu pada awalnya disimpan di kediaman kakek buyut Pak Sis waktu masih hidup dan menjadi juru kunci. Hingga akhirnya para keluarga juru kunci, termasuk Pak Sis, sepakat untuk menguburkan pusaka itu di area makam Mbah Bungkul. Hanya saja, lokasi persisnya sengaja disembunyikan dan tidak dibeberkan ke publik. Termasuk Pemkot Surabaya pun tidak diberitahu. Kita tunjukin wisata religi di Surabaya. Kali ini kita di Taman Bungkul. Bungkul. Kita tunjukin Revan Putra Mahadi yang siap huni. Belum, ayo ngomong.